Sudah cukup lama saya tidak bertemu langsung dengan sahabat saya yang satu ini. Biasanya kami hanya bertemu di medsos atau aplikasi Zoom saja. Tapi hari ini senang banget karena saya punya kesempatan bertemu dengannya. Dan inilah dia, the one and only, sang legenda Singgih Susilo Kartono. Nah, ini dia, ini namanya Aulia. Dia seorang mantri BRI. Nah, ini tambah seru nih, karena kita punya teman baru. Jadi kita ajak sekalian Aulia untuk sepedaan bareng sama Mas Singgih. Sebagai Mantri BRI, Aulia yang selalu setia mendampingi, membantu dan mendorong para pelaku usaha mikro agar dapat berdaya dan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Awalnya Singgih Susilo Kartono merasa gemas pada dirinya sendiri. Karena sebagai seorang praktisi desain produk dan melihat langsung di sekitarnya di Desa Kandangan Temanggung, begitu banyak tumbuh bambu yang ia justru tidak bisa lakukan apa-apa meskipun sumber dayanya melimpah. Proses penciptaan sepeda bambu karyanya juga cukup berliku dan berawal dari tahun 2013. Kini Sepedagi adalah produk artisan dengan totalitas craftsmanship yang keren banget. Ketika browsing di internet, saya menemukan sepeda bambu dibuat di negara-negara yang justru nggak punya bambu. Ini menampar sekali karena bambu itu ada di mana-mana ya. Seperti di tempat ini, di sekarang ini ya, di sini itu bambu luar biasa. Sebenarnya bambu material yang paling gampang ditemukan di desa. Dan mulai saat itu kemudian saya mengembangkan sepeda bambu dengan nama Sepedagi, dengan brand Sepedagi dari kata sepeda pagi. Dalam mengembangkan produk ini, menjadi sadar bahwa kita itu karena mungkin terlalu dekat dan terlalu akrab, terlalu sering, jadi kita tuh jadi bosan. Kita tidak bisa melihat keistimewaan dari apa-apa yang ada di sekitar kita. Kita lebih mudah melihat sesuatu yang ada di luar, yang itu kelihatannya lebih keren. Padahal bambu ini kalau kita lihat, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi ketika kemudian saya mengembangkan sepeda bambu, ini sebenarnya sebuah contoh tentang apa yang kami sebut dengan gerakan yang kami usung di Sepedagi Movement itu adalah revitalisasi desa. Sepeda bambu Sepedagi adalah contoh tentang bagaimana ketika sumber daya desa yang terlupakan itu, sumber daya yang terabaikan itu, sumber daya yang dianggap beban dan masalah itu, ketika kita garap dengan serius, dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sepeda bambu yang sekarang ini ada di sini, ini bahan dasarnya ini bambu petung. Ini juga membuktikan sekali lagi bahwa lokalitas itu melahirkan originalitas. Sepeda bambu Sepedagi adalah sepeda bambu pertama di dunia yang menggunakan bambu petung dengan konstruksi bilah tangkup. Nah, konstruksi bilah tangkup pun saya dapatkan dari konstruksi kerangka atap rumah-rumah tradisional yang mereka biasa menggunakan bambu yang dirangkap. Itu juga sebuah kecerdasan lokal karena mereka mengatasi bambu yang tebal di bawah dan tipis di atas yang kemudian ditangkupkan dengan terbalik, dan itu membuatnya ketebalan hampir sama dan menjadi lebih kaku, dan itu sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Jadi kegiatan kami Sepedagi ini sebenarnya untuk mencoba memberikan inspirasi kepada masyarakat bahwa desa itu sebenarnya suatu komunitas yang sangat kaya dengan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya budaya maupun kehidupan desa itu sendiri. Dan saya sangat meyakini bahwa desa itu masa depan. Jadi sepeda bambu Sepedagi ini adalah sebuah contoh bagaimana kalau kita serius di desa, dia akan bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, sangat berharga di masa depan, dan sesuatu yang sangat mensejahterakan negara kita. Di daerah sini UMKM ada berapa, Mbak? Tiap desa punya. Ada tiap desa. Terus berkembang selama pandemi kemarin? Menurun ya? Iya, Cuma menurun. mereka bisa survive juga ya? Iya. Bagian gitu. Padahal UMKM itu selalu harusnya identik juga dengan desa ya, Mas Singgih ya? Ya, UMKM, desa sebenarnya punya peluang banyak sekali UMKM, dan sebenarnya kalau kita ngomong petani pun itu sebenarnya pengusaha. Betul. Jadi petani itu bukan buruh, petani itu pengusaha.
pedagang pengusaha. Jadi saya sering nyebut bahwa desa itu sebenarnya kampung pengusaha, tapi dalam skala yang sangat kecil. Iya. Dan yang jadi dan rata-rata mereka yang pengusaha itu masih nyampur dengan kehidupan rumah tangganya. Itu yang sering jadi problem kan. Skalanya terlalu kecil dan pengelolaannya nyampur sama rumah tangga seperti itu. Iya. Itu bener lapangan kayak gitu ya, Mbak? Apa ya? Iya. Ya. Berarti laporan Seperti keuangan itu. kadang-kadang masih suka Iya, masih bercampur kecampur-campur sama dan lain-lain. kebutuhan Keluarga. rumah tangga. Oh, saya semakin memahami nih sahabat saya yang satu ini. Memang unik cara berpikirnya, sekaligus filosofis. Tapi satu hal yang saya pahami dari momen ini adalah Mas Singgi itu jelas dalam melihat kearifan lokal sebagai pandangan hidup sekaligus pengetahuan untuk menemukan jiwa bagi karyanya. Ada unsur alamiah dan batiniah yang mau ia tempelkan ke dalam sepedaginya. Jujur ya, saya speechless. Iya, jadi di desa itu kan problem besar masyarakat desa itu ada dua, kebosanan dan interioritas. Makam itu menjadi sesuatu yang kekayaan desa yang mungkin orang desa menganggap biasa. Kalau orang desa lihat makam di kota dia akan kagum, makamnya bersih, ditata dengan banyak semen, keramik dan segala macam, rumputnya bagus. Padahal makam desa itu sebenarnya justru punya kearifan yang lebih dalam ya, karena untuk bahan-bahan yang digunakan di situ mereka menanam di sekitar. Kemudian tempat itu juga secara simbolik itu terlihat sangat menarik ya, karena dia punya pohon yang sangat besar dan sekarang ini justru menjadi tempat di mana pohon-pohon besar itu terlestarikan karena masyarakat desa nggak akan nebang pohon itu sembarangan di makam. Kemudian pohon kamboja. Getah kamboja itu punya efek yang sangat mempercepat di pembusukannya sebenarnya. Dan itu kenapa ditanam di situ sebenarnya bukan karena hanya semata sebagai sebuah simbol ya. Tapi justru karena kalau menurut saya kemungkinan justru karena fungsinya yang kemudian ditanam di situ, akhirnya karena itu sering kita temukan di makam, kemudian menjadi simbol visual ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat tanaman kamboja di desa biasanya di makam. Walaupun sekarang orang desa pun sudah mulai bisa melihat bahwa pohon kamboja itu sebenarnya tanaman yang juga indah dan menarik ya. Dan mereka ditanam di pekarangan rumah dan sebagainya. Baul pasti banyak yang nggak tahu tuh soal tadi tuh ya. Iya, ternyata ada manfaatnya semua yang di makam itu, pohon-pohonnya. kurang kering, laminatingan ini terbuka. Jadi kasusnya seperti itu, kita memastikan dia harus tetap kering dengan suhu ruangan ternyata tidak bisa, makanya memastikan. Terus begitu diciptain, ternyata ya, problem. ya, relatif menyelesaikan masalah. Sederhana sekali. Ini juga berkala kita cek, kalau terlalu panas kita kurangi Dan bersahabat dengan para laba-laba. Iya. Untuk menghasilkan satu sepeda bambu, teman-teman di workshop sepedagi ini memerlukan waktu 6 hari kerja. Dengan cermat, dengan teliti, lewat tangan-tangan terampil artisan.
Hasilnya, mengendarai Sepedagi ibarat mengendarai karya seni menurut saya. Dan sebagai sebuah brand, Sepedagi kini sudah menjadi ikon dari gerakan revitalisasi desa. Desa sebenarnya banyak memiliki potensi yang tidak terlihat oleh masyarakat desa itu sendiri. Kini, Sepedagi sebagai sebuah gerakan juga telah ditularkan ke beberapa negara lainnya. Saya sih berharap teman-teman UMKM bisa seperti Pak Singgih yang pandai memanfaatkan kearifan lokal dan hal-hal positif di lingkungan sekitarnya. Tidak jauh dari workshop Sepedagi, masih di Temanggung, saya mendapat informasi dari Aulia, Mantri BRI. Ada seorang pelaku UMKM yang rasanya juga sayang untuk tidak saya sambangi. Erianti namanya. Ia punya sebuah kedai kopi bernama Eri Coffee. Saya baru tertarik itu karena prestasi Bapak. Bapak itu petani prestasi menurut saya. Karena berbagai macam penghargaan yang Bapak dapat. Jadi saya berpikir kenapa kok nggak saya teruskan. Maksudnya mubazir kan Mas. Kalau nggak saya teruskan, jadi saya meneruskan. Bapak yang di budidaya, saya yang di marketingnya. Itu gitu. Dan sampai sekarang jalan. Kulo niku ning kepripun sagete tanah niku segede wae niku saged kathah pripun ngoten. Kulo niku ngagi rabuk kandang. Niku rabuk kandang ten niku kathah rabuk kandang. Kimia niku sekedhik kimia niku sing kathah niku rabuk kandang. Jo rasa niku saged sae ngoten rasane niku. Priye gawe rasa sing apik kepriye? Aku ora nganu budidaya. Wong kula niku semut niku mawon mboten tak semprot, mboten mangke disemprot. Nyedap niki ting niki. Mangke niki mboten sae nek di minum, diunjuk niku mboten sae. Kepripun saged sae diunjuk ngoten. Setahu saya kopi itu rasa tuh sama Mas, yang penting itu kopi. Ternyata beda. Ternyata cita rasa kopi itu dipengaruhi budidaya itu 60% di budidaya. Kemudian 20% dia di SOP, di prosesnya. 15% dia di roastingannya, di seduhannya itu cuma tinggal 5%. Budidaya itu harus tepat sasaran, tepat tempat, tepat waktu. Kalau banyak kita pupuk pakai pupuk kimia, itu juga pengaruh loh Mas, ternyata dirasa. Makanya kita keluarga sebisa mungkin kita setiap tahun sudah mengurangi untuk pupuk kimia. Saya itu cuma berpikir bagaimana cara petani itu bisa mendapatkan pendapatan yang lebih. Kita harus merubah kayak tadi pola pikir petani, dari dia panen, diproses, jangan langsung dijual ke pengepul. Bagaimana ya, kita harus PR petani, harus pinter-pinter petani. Kalau mau dapat nilai tambah ya harus kita kelola dengan baik SOP-nya, standar untuk prosesnya. Kemudian kita pasarkan ke kafe-kafe. Kita datangi kafe, ini loh Mas, saya punya sampel kopi kayak gini. Ini loh Mas, jangan malu Mas, saya tuh dulu gitu. Jadi satu kafe itu, ini Mas punya, ternyata mereka tertarik, loh Mbak, kok ternyata ini. Terus baru sertifikat kejuaraan yang Bapak punya itu saya lampirkan. Saya mikirnya petani itu harus mau sukses ya harus dari diri sendiri, nggak usah orang lain. Karena saya juga menampung petani-petani yang mau jual ke saya Mas. Tapi saya jualnya masuk di kopi asalan grade A. Harusnya harganya itu cuma masuk ke pengepul 23.000, saya beli 25. Tapi harus memang benar-benar kering. Saya tahu petaninya siapa dan dia punya lantai jemur sendiri di atas. Tapi setidaknya saya kasih contoh, iki loh yang benar-benar kopi. Jadi yang memang benar-benar saya jual itu bean yang kualitas bagus. Buat kedai itu sebenarnya nggak buat kedai. Dulu itu saya pertama kali cuma buat tongkrongan
teman-teman kopi saya, owner-owner kafe sama barista yang datang ke sini pengen ambil bean atau green bean waktu itu. Tapi malah rame. Jadinya saya buat kedai itu. Sekarang sini itu sudah ada 5 kedai kopi, Mas. Saya tuh pengen Gesing itu terkenal, jadi orang luar atas Jogja pengen ngopi nang Temanggung. Di sini itu langsung dies ke Gesing aja, banyak kedai kopi, mau tongkrong di mana terserah gitu, Mas. Saya tuh pengennya seperti itu, desa Gesing itu. Sekalipun usaha itu kecil, dalam sebuah ekosistem yang besar, maka usaha itu akan bisa tumbuh. Erianti dengan Eri Coffee-nya sadar betul akan nilai-nilai personal yang dikedepankan sebagai salah satu cara untuk membangun kekhasan identitas. Nilai-nilai personal? Iya, karena Erianti begitu menyayangi legasi keluarganya, yakni kopi. Dan nilai-nilai itu ia pupuk sebagai jiwa brandnya. Mbak Eri itu seperti apa jadi karakternya, Mbak? Mbak Eri itu sosok yang mandiri, tegas, dan berprinsip. Kelihatan sih tadi. Ya, kelihatan banget ya Mbak Eri, tegas. Tapi masuk ke transisi pada saat dari jualan mebel ke furniture ke kopi itu susah nggak sih, Mbak? Ya susah, Mas, karena kan masih banyak tanggungan yang harus mereka setor ke saya langsung macet stop, saya langsung alih ke kopi. Jadi sampai sekarang pun masih banyak, tapi udah saya fokus di kopi aja lah gitu. Iya. Jadi penggemar ya, Mbak? Iya. Proses itu gimana ya? Lalu kayak UMKM di sini punya mentalitas seperti Mbak Eri tentu saja nggak mudah juga ya. Ini rata-rata udah pada mandiri sih, Mas. Rata-rata udah mandiri dan meniru Mbak Eri untuk bikin kafe. Oh ya? Ya. Jadi Gesing itu rencana mau jadi kampung kopi, pelopornya Mbak Eri ya, Mbak. Iya. Iya. Lihat deh, beginilah hubungan yang terjalin antara seorang mantri BRI dan pelaku UMKM. Seperti sahabat kan? Wajarlah kalau para mantri BRI itu bisa tahu betul tentang kebutuhan para pelaku UMKM. Ngobrolnya aja sudah dari hati ke hati gitu. Mbak, ini kalau ini jenis kopi apa? Ini jenis kopi Robusta, Mas, tapi ini dari dari keper. Keper itu tanam dari awal, kebanyakan kan nggak tanam dari awal. Iya. Karena dia pangkas, baru tumbuh ultotrop, tumbuh tunas, baru setek. Kalau ini untuk produksi terlalu lama, Mas. Jadi 3 tahun baru bisa produksi. Banyak yang mau nunggu. Iya, banyak yang mau nunggu. Tapi kebanyakan kalau daerah sini kan, sini juga ada perkebunan peninggalan Belanda dulu. Dan sekarang sudah dikelola sama masyarakat desa sini. Pohon pokoknya itu udah besar, tapi tinggi-tinggi, nyonggol langit gitu, Mas. Tinggi-tinggi harus bawa genter atau apa. Tapi sekarang enggak, karena sudah dipangkas berat, dia tumbuh tunas baru di stek. Itu lebih cepat dia berbuah daripada yang dari awal ini. Nah, ini lahannya semua ini kopi semua berarti. Iya, tapi yang belum jadi, ini masih sulam ya. Ini dulu sawah, Mas. Jadi sekarang dikeringkan, jadi kebun kopi. Kalau dulu ini sawah. Tapi yang sudah produksi yang sebelah sini sama itu sampai sana-sana. Ini setengah bulan lagi kita sudah petik merah. Ini semua? Iya, karena buahnya juga sudah mulai menguning kan, tinggal merahnya. Kalau karakter tadi yang kita bicara itu, Mbak Aul, UMKM kopi juga sekarang mindsetnya juga mulai sama dengan Mbak Eri ya? Iya. Perubahannya mulai dilihat itu kapan? Pas panen susu ini. Nah, perubahan-perubahan mereka sudah mulai berpikir seperti Mbak Eri itu mulai kapan? Itu semenjak Mbak Eri 2016 ya, Mbak. Banyak yang sini meniru Mbak Eri. Yang depannya kan juga ada kafe. Rata-rata mau ada beberapa kafe sini sih. Dan
Ini beberapa juga lagi mau pengajuan buat mesin roastingnya. Jadi mereka ingin produksi sendiri kopinya. Oh, ya. Kita pelaku usaha itu tidak sendiri, ada kompetitor. Target pasar juga terus berubah. Jika para pelaku usaha itu stuck pada tujuan itu saja, maka sudah dipastikan usaha akan terus menurun. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk selalu mendefinisikan ulang tujuan-tujuan dari para pelaku usaha itu. Oh, Pak. ini bapak saya, Pak, Mas. Pak, salam kenal, Pak. Ya. Dia petani kopi dari Awal. 45 tahun yang lalu. Ya. Bapak itu nggak bisa baca tulis, nggak bisa bahasa Indonesia, tapi bapak itu petani prestasi menurut saya. Gak bisa baca tulis, Ya. tapi ngerti semua tentang dunia Iya. kopi. Ya. Nggak ada sarjana, nggak sekolah. Enggak. Nggak sekolah. Bahkan banyak kemarin sebelum COVID ada dari Universitas Solo itu 135 mahasiswa plus dosen pada kesini buat studi banding buat budidaya kopi. Sebelum COVID banyak yang klaster kopi juga banyak yang datang. Boleh tanyain Bapak nggak? Nanti jawab pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Boleh. Perasaan Bapak gimana ketika banyak anak-anak muda sekolah belajar Iya. ke sini gitu? Iya. Rasane Pak piye? Okeh tamu-tamu sing dong teka nang nggon dhewe. Perasaane Pak piye? Seneng. Neng apa? Kudine wong tani iki agar sabar, belajar sabar bagus. Ya, seperti Belajar itu. Sabar. Jadi Bapak itu banyak tamu yang datang, Bapak itu semakin semangat dan dia harus sabar semuanya. Sabar. Karena tamu juga banyak mahasiswa itu di ladang ada yang cuma dandan di ladang, iya karena Betul, Pak. mahasiswa ada yang cuma dekem di pojokan sampai payungan nggak mau kepanasan, ada yang nggak tahu pohon kopi itu seperti apa mereka itu. Jadi dari itu Bapak harus sabar apa kasih tahu, kasih penjelasan ngomong. Dulu lahan-lahan di sini sebelum jadi kopi seperti apa, Pak? Lahan Belukar, semak belukar. Nah, Jadi sama Bapak itu dulu ditebangi, dibuka kayak semak belukar itu, terus ditanamin kopi dari awal kayak gini. Sekarang sudah untuk pohonnya itu sudah sekitar 40-45 tahunan. Kita cuma misalkan rusak permajaan kemarin. Ya. Ini semua adalah tentang bagaimana sebuah brand harus mampu bergerak, mengikuti zaman tanpa harus kehilangan karakter aslinya. Setiap brand punya roh, dan roh itulah yang kemudian hari akan membentuk jiwa yang sesungguhnya. Dua pelaku usaha dari Temanggung, Erianti dan Singgih Susilo Kartono, telah bercerita tentang upaya mereka menjaga jiwa brand mereka dengan cara membangun sebuah storytelling yang lestari. Dan tentunya dengan tetap mengindahkan prinsip kearifan lokal yang muncul dari lingkungan sekitar dan keluarga mereka. Temukan kisah-kisah inspiratif penggiat UMKM yang menjadi garda terdepan penjaga perekonomian bangsa. Bersama para brand aktivis, para penggiat brand lokal, dan para mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro dalam petualangan brilian di episode selanjutnya.